Akhirnya dapat Toman Cirata nih. Tenang. Bang Oge, makasih Bang Oge. Akam sih ini mah susah. Terimalah nasi. Hari ini, Mancing Mania Strike Back menggelar battle di Waduk Cirata, Jawa Barat. Target utamanya adalah ikan top predator air tawar, yaitu toman. Kedua perahu tim battle pun menuju spot mancing. Berbeda dengan spot toman pada umumnya, spot di sini berada di sekitar keramba-keramba ikan yang ada di tengah waduk. Hari ini lagi di Cirata nih, di daerah Jawa Barat. Kita rencananya mau battle ikan-ikan di Cirata. Kita kubu biru, mereka kubu abu-abu. Kita lihat siapa pemenang dari battle kali. Mancing Mania Strike Back, mantap. Battle kali ini juga melibatkan pemancing-pemancing senior di setiap timnya. Lemparan demi lemparan terus dilakukan kedua tim untuk mendapatkan sambaran. Tiba-tiba, fish on! Ya, strike Toman nih, Toman. Umpan Witono mendapatkan sambaran. Titik lempar di sela-sela keramba ternyata cukup ampuh untuk menggoda keganasan predator Cirata. Tidak menunggu lama, seekor toman berhasil naik di atas perahu. Akhirnya dapat Toman Cirata nih. Mantap. Mancing Mania Strike Back, mantap. Kita cari lagi yang lebih gede lagi size-nya. Otomatis tim abu-abu langsung mendapatkan poin. Channa micropeltes atau biasa disebut toman adalah salah satu predator air tawar yang memiliki reputasi sangat kuat dan agresif di habitatnya. Ikan ini bisa memangsa ikan atau hewan apapun di sekitarnya, seperti udang, kepiting, katak, hingga burung-burung kecil. Ikan toman yang biasa disebut giant snakehead awalnya hanya terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Karena ulah sebagian orang, kini toman sudah tersebar di pulau-pulau lain seperti Jawa dan Sulawesi. Tim saya sepertinya masih kesulitan untuk mendapatkan sambaran. Info dari para penjaga keramba biasanya sangat berguna karena keseharian mereka yang berada di waduk serta melihat aktivitas dari sang predator. Bapak, Eta itu di situ ada toman mah. oh kata bapak itu ada toman katanya di sana. Yang ada di keramba, ikan nunjukin toman itu ada di mana. Karena sebenarnya toman itu kalau di sini makanin ikan-ikan kerambanya teman-teman di keramba. Jadi emang seneng kalau misalnya toman itu kita pancingin, kita angkat-angkatin. Wah, sepertinya A1 nih infonya. Fish on! Cuaca yang tiba-tiba berangin dan gelap ternyata menguntungkan buat saya. Umpan slater milik saya dengan pasti menyangkut di mulut toman. Info dari teman keramba memang akurat nih. Sekali lempar, umpan saya langsung disambar. Ikan toman pun berhasil saya naikkan. Tomannya Cirata. Ini jujur saya pengalaman udah lama banget nggak ke Cirata dan ini pertama kalinya lagi saya ke Cirata. Diajakin Kang Kiwil sama Pak Yogi battle di Cirata. Dapat juga nih monsternya Cirata. Toman, Mancing Mania Strike Back, mantap. Wow. Ikan toman sebetulnya bukan ikan asli penghuni waduk Cirata. Karakternya sangat baik dalam hal beradaptasi, menjadikan toman bisa berkembang pesat di sini.
Wah, cuaca memang tidak bisa diprediksi ya. Sehabis gelap tiba-tiba langsung terang kembali. Kondisi seperti ini biasanya membuat ikan predator agresif mencari mangsa. Umpan Benny pun langsung mendapatkan sambaran. Fish on! Strike, gede. Benny yang bermain di bagian depan perahu akhirnya berhasil menjajal tarikan Toman. Pelan namun pasti ia terus mengarahkan Toman agar menjauh dari keramba supaya tidak tersangkut. Akhirnya Toman berukuran cukup besar berhasil ditaklukkan Benny ke atas perahu. Mantap! Mancing mania strike baik, mantap. Sedikit ingin sombong dengan hasil yang berhasil didapat, Benny meminta tekong perahunya untuk mendekati perahu saya. Kang, Mana naiknya? hah? Nyari apa? Toman. Nyari patin. Oh, patin. Yang begini bukan? Dapat di keramba mana? Biasa. Kok kaku sih? Kok matanya kecil? Kok kaku ya? Iya kaku nih, di es nih, di es. Beli di mana, Kang? Beli di mana ini? Beli di keramba. Bisa aja. Niat mau mengejek saya malah kena ejek balik. Memiliki luas 62 km persegi, Waduk Cirata terletak di 3 kabupaten, yaitu Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Nama Cirata berasal dari Sungai Cirata karena waduk ini memang membendung aliran sungai tersebut. Fungsi utama dari waduk yang dibangun pada tahun 1982 ini adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kini Waduk Cirata bukan hanya berfungsi sebagai pembangkit listrik, namun juga untuk membudidayakan ikan, tempat wisata, serta salah satu lokasi mancing favorit di Jawa Barat. Sepinya ikan yang menyambar membuat perut terasa lapar. Kali ini saya ingin mengisi perut yang mulai kosong dengan semangkuk bakso. Mantap! Jangan heran ya kalau banyak sekali jenis makanan yang dijajakan di Waduk Cirata. Unik nih di Cirata nih. Emang bener kita nggak perlu bawa bekal kayak kalau di Cirata. Semua tukang jajanan lewat. Udah siang kita lapar. Ada tukang bakso. Pak Yogi lagi ngidam bakso. Jadi kita mau makan bakso dulu. Habis makan bakso baru dapet ikan ya Pak? Iya. Jadi jangan ikannya aja dikasih makan. Jangan ikannya. Orangnya juga dikasih makan. Betul. Banyaknya pemancing serta aktivitas masyarakat di sekitar Waduk Cirata membuka peluang usaha menjajakan makanan dan minuman seperti ini. Jadi jangan khawatir kelaparan ya kalau mancing di sini. Nih, jarang-jarang di tengah danau bisa dapat bakso segede gini. Mantap. Saya langsung membantu Mamang Bakso menyiapkan makanan. Jiwa sosial saya langsung terpanggil. Siapa tahu bisa dapat diskon. Wih, mantap nih. Di cuaca yang sedang labil, saya bisa menikmati bakso panas di tengah waduk. Enak banget nih, kita sambil mancing, nungguin ikan makan, kita bisa jajan, kita sambil makan. Dan ternyata rasanya juga nggak kacang-kacangan, rasanya juga enak ternyata. Terus harganya, biasanya kan kalau misalnya di Indonesia ya ada beberapa tempat yang biasanya harganya tuh nipu. Ini mah enggak, bener-bener standar kayak di darat malah. Setelah menikmati bakso, tim pun kembali mencari spot mancing. Witono dari tim abu-abu kembali mencoba peruntungannya. Fish on! Suara umpannya yang berisik di permukaan air membuahkan hasil. Kali ini manuver dari ikan cukup memberikan perlawanan. Masakan amanin dulu ah. Dibantu oleh Benny, ikan toman dengan corak batik cantik di badannya ini berhasil naik ke perahu. Mantap! Ya. Tos dulu tuh. Ikan toman memang memiliki beberapa warna corak pada tubuhnya.
Saat kecil, ikan ini mempunyai garis berwarna merah. Seiring berjalannya waktu, warna toman dewasa akan berubah menjadi ungu, hijau atau kebiruan tergantung dengan habitatnya. Biasanya, toman yang berwarna hijau cenderung lebih ganas dalam menyambar umpan. Mancing mana strike back, mantap. Wilayah Jawa Barat memang memiliki waduk yang cukup banyak. Tercatat ada 13 waduk yang dimiliki Provinsi Jawa Barat. Beberapa waduk yang terkenal dengan ikan tomannya ada Cirata, Jatiluhur, Saguling, dan juga Jati Gede. Di wilayah lain sebenarnya juga terdapat waduk yang menjadi rumah bagi ikan toman seperti Waduk Koto Panjang di wilayah Riau atau Riam Kanan di Kalimantan Selatan. Bedanya adalah di kedua waduk tersebut merupakan habitat asli ikan ini berkembang, namun di Cirata merupakan hasil dari pelepas liaran orang. Saya jadi teringat ketika sempat merasakan tarikan kekuatan tenaga ikan toman di Koto Panjang. Ukurannya cukup memuaskan, karena ikan toman di Koto Panjang cenderung diam di dasar air atau sembunyi di celah-celah kayu. Mantap nih, toman PLTA ini lebih besar nih. Dia udah kelihatan dari bentuk warnanya, udah mulai kelihatan coraknya. Warnanya hijau dia nih. Bukan hanya di dalam negeri, danau atau waduk di luar negeri ternyata juga menjadi rumah bagi ikan-ikan predator seperti di Korea Selatan. Danau Andong di negeri Gingseng memiliki ikan jenis largemouth bass sebagai predator utamanya. Sama seperti di Indonesia, untuk memancingnya kita harus menggunakan perahu dan mencari titik-titik spot ikan bermain. Cuma di Danau Andong, mancingnya nggak dekat keramba ikannya. Selain di Danau Andong, daerah Gangwagun, Korea Selatan juga memiliki danau buatan yang sering dikunjungi oleh pemancing. Nah, kalau di sini, jenis ikan predatornya sangat beragam, mulai dari keluarga bass hingga snakehead atau lebih dikenal dengan nama kamulci. Ini dia nih, ikan yang kita cari-cari. Kamu, Ci? Bukan hanya di Korea Selatan, negara tetangga, Malaysia juga mempunyai danau buatan yang didiami oleh ikan toman. Tasik Kenyir yang berada di wilayah Trengganu, bahkan setiap tahunnya mengadakan turnamen yang menargetkan ikan kepala ular ini. Jadi tinggal pilih nih, mau mancing di danau buatan atau waduk yang mana? Kedua tim masih terus gigih menyisir keramba-keramba di area waduk yang berpotensi menjadi hunian ikan toman. Di perahu tim abu-abu ternyata Witono kembali berhasil mendapatkan sambaran. Fish on! Bukan ukuran besar, namun poin akan bertambah jika dapat menaikkan toman ke perahu. Saat hendak dinaikkan ke perahu, kejadian yang saya harapkan pun terjadi. Wah, pakai UL nih. Main toman pakai UL. Ikan Belum memberontak dan rezekinya berhasil kita meloloskan kita diri. cari lagi nggak apa-apa. Maaf ya mas bro, poinnya nggak jadi nambah. Yang di depan gimana nih suaranya? Ah, lu dosa ke orang tua lu itu teman orang mencuri. Ah. Tuh kan, malah ribut sendiri di satu perahu. Sepertinya ada battle di dalam battle nih Strike Big Mania. Ya, nyangkut lagi ngelemparnya, gimana mau strike tuh? Ketika kedua tim ingin berpindah spot, tumbuhan eceng gondok menutupi jalur perahu kami Strike Big Mania. Inilah salah satu kendala mancing di Waduk Cirata ketika musim hujan atau kondisi berangin. Beberapa titik di waduk ini mulai tertutup eceng yang cukup tebal. Kalau sudah begini, satu-satunya jalan harus menerobos sambil menyingkirkan tumbuhan eceng yang menutupi jalur perahu. Kita mau agak susah nih, ternyata kejebak sama eceng gondok. Jadi kita mau keluar, mau cari spot lain. Ini jalurnya ketutup. Kita mau coba keluar dulu. Kalau enggak kita bisa lama nih di sini, bisa sampai seharian. Mungkin 2 hari kita bisa kejebak di dalam, nggak bisa kemana-mana. Eceng gondok adalah salah satu tumbuhan air yang mengapung. Tumbuhan ini memiliki kecepatan tumbuh yang sangat tinggi, sehingga sering dianggap sebagai gulma yang dapat merusak ekosistem perairan.
Jadi wajar saja jika para nelayan, pemancing, serta pemilik keramba sering mengeluhkan keberadaannya karena menghambat kegiatan. Banyaknya eceng gondok yang menutupi air, serta cuaca yang tidak menentu, membuat saya dan kedua tim memutuskan untuk menyudahi battle di Waduk Cirata dan berunding untuk meneruskan battle di tempat lain. Kondisi tersebut juga kami putuskan setelah melihat tangan-tangan yang kurang bertanggung jawab sedang mengambil ikan dengan